Tapi nggak apa untuk sementara. Kita di surat Al-Fajr di ayat yang pertama, wal fajr. Ada fokus kita pada di alif lamnya. Wal fajr. Wal fajr. Ketika ada alif lam, jangan sampai dipantul wal fajar, tapi wal fajr. Fajar. Kemudian fokus yang kedua adalah di huruf jim. Kemarin huruf jim termasuk huruf qalqalah. Qalqalah. Apa itu qalqalah? Pantulan. Pantulan. Qalqalah terbagi menjadi dua. Ada qalqalah sugro yang kecil, ada yang kubro yang besar. Besar. Cara membedakannya mudah. Kalau yang sugro ini posisinya ada di tengah-tengah qalqalahnya, entah itu hurufnya ataupun kalimatnya berada di posisi tengah-tengah. Kalau yang kubro itu udah pasti di akhir dia. Akhir. Jim ini termasuknya di akhir atau di tengah-tengah? Di tengah-tengah. Jadi selain jimnya, ro-nya juga harus kebaca. Jadi jangan sampai wal fajr, tapi wal fajr, wal fajr. Jangan juga wal fajar, tapi wal fajr, wal fajr. Itu ya. Walayalin ashar, walayalin. Tadi ada yang walaili ashar ya. Tapi memang sebetulnya layali itu jamak dari lailun. Layali jamak dari lailun. Lailun ini mufradnya kalau dalam bahasa Arab ya Pak ya. Lailun ini artinya malam. Malam, layalin atau layalun itu artinya malam-malam. Nah, ini jamaknya nih. Jadi memang keliru ketika lailun jadi layali gitu ya. Walayalin ashar. Ashar itu ya. Ashar. Ashar. Atau misalkan karena di sini waqafnya ada lam, sebetulnya kita dianjurkan untuk mewasolkan, menyambungkan. Contohnya wal fajri walayalin ashri. Gitu ya. Itu kalau ada yang memang kuat nafasnya, tapi untuk meminimalisir nafas kita, jadi kita main per ayat aja. Wal fajr walayalin ashar. Tapi tetap ya Pak ya, ro-nya ini harus terbaca, jangan sampai walayalin ashar. Wasyaf'i wal watr, gitu-gitu doang. Tapi harusnya ro-nya kebaca. Wal fajr walayalin ashar. Wasyaf'i wal watr. Watr, huruf ta-nya. Selanjutnya watr. 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 Nah, huruf ta-nya nih hamas. Watr, ta, watr. Wasyaf'i, wasyaf'i, wasyaf, wasyaf'i, wasyaf'i wal watr, watr, wasyaf'i wal watr, watr. Wasya, ini disebutnya, kalau yang tadi kan yang pertama tuh wal fajar, ini disebutnya alif lam qamariyah karena alif lamnya masih terbaca Pak, wal ya. Tapi kalau misalkan dari alif lamnya ini sebelumnya langsung nyambungnya ke sya, ini disebutnya syamsiyah. Syamsiyah. Yang ini qamariyah. Qamariyah. Kita ingat-ingat aja Pak ya. Wal kalau alif lam masih kebaca, wal alif lamnya masih kebaca, berarti disebutnya qamariyah. Tapi kalau misalkan alif lamnya ada, tapi malah yang dibacanya sya, nyambungnya dari wawu langsung ke sya, itu disebutnya syamsiyah. Jadi wal fajr wasya, bukan wal sya, tapi wasya. Wasyaf'i wal watr, wal laili, wal laili, wal laili, wal laili, wal laili. Berarti ini apa nih Pak? Dari waw langsung ke lam disebutnya apa tadi? Hah? Jadinya apa?
Kalau Qamariyah ini kan lamnya mati nih. Kalau ini hidup. Jadi Syamsiyah wal laili. Dan ini nggak panjang, Pak. Meskipun ini ya sukun nggak panjang. Karena apa? Karena sebelumnya fathah. Kalau mat tabi'i itu, mat tabi'i sering kita dengar tuh, Pak, ya, kalau ditajwid ya. Mat tabi'i itu kan hurufnya ada 3. Alif, waw, iya. Ini semua mati nih. Alifnya mati, wawunya mati, iyanya mati. Yang difokusin di mana? Sebelum adanya ya sukun ini, sebelumnya harokatnya apa? Fathah kah, kasroh kah, atau dhammah kah? Nah, fokusnya mat tabi'i adalah ketika ya sukun sebelumnya. Nah, bukan setelahnya ya, Pak. Sebelumnya harokatnya apa? Kasroh, mat tabi'i. Kalau misalkan waw sukun sebelumnya berharokat dhammah. Ya. Kalau alif contoh misalkan jaa. Ada alif. Ini alif ini sebutnya mat tabi'i. Panjangnya berapa harokat? 2 harokat. Jaa, 2 harokat. Oke. Lanjut di wallaili idza yasra. Ini contoh. Idza enggak sama ya. Lah kok permanen? Bukan yang ini. Ada lagi yang baru yang dibeli. Oh, ini permanen juga sama, pantas susah. Oh iya, ini apa? Yasar. Oh iya, Yasar. Salah beli, Pak. Jadi di ayat yang keempat tuh, Pak, ya. Kita cek ya. Wallaili idza yasar. Ada alif kan, Pak? Ini alifnya disebut mat tabi'i. Tabi'i 2 harokat. Jadi wallaili idza 2 harokat. Idza yasar. Yasar. Sinnya jelas, sinnya kecil. Yasar. Tetap ada ro-nya di akhir. Wallaili idza yasar. Lanjut di ayat yang kelima. Hal fi juga sama nih. Fi ada ya sukun tadi, Pak, ya. Mat tabi'i hurufnya ada 3, alif, waw, iya. Semuanya mati nih. Sebelumnya dulu apa nih? Nah, fi ini harokatnya apa di fi-nya? Kasroh. Maka ketika ketemu ya sukun disebutnya mat tabi'i, 2 harokat. Hal fi dza sama dzalika qasamul lidzi itu. Qasamul lidzi. Qasamul lidzi. Ini apa nih, Pak? Ketemu lam tasydid disebutnya apa? Kalau tadi kan kalau alif lamnya ada tasydidnya, alif lamnya nggak kebaca, tapi langsung ke huruf selanjutnya kan syamsiyah. Kalau alif lamnya hidup, alif lamnya mati, tapi alif lamnya masih kebaca, wal fajr. Wal ada lamnya. Kalau ini wasya, padahal ada alif lam, tapi kelewat karena disebutnya ini hukumnya syamsiyah. Wasya. Kalau ini apa? Qasamulli. Nah, ini nggak ada alifnya, Pak. Jadi cuman ada lamnya doang dia. Qasamul. Nah, fokusnya kita adalah sebelumnya kan. Kita membicarakan sebelumnya. Sebelumnya apa? Ada dhammatain. Ketemu sama lam disebutnya idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah itu kan hurufnya ada 2, ada lam sama ro. Lam sama ro. Ya. Ketika lam sama ro ini sebelumnya bertemu sama tanwin. Tanwin itu kan ada fathatain, kasratain, dhammatain. Nah, ketika ketemu sama huruf lam, maka langsung disambung. Qasamulli, bukan qasamunli. Tapi qasamulli, dileburkan. Masuk kepada huruf lamnya. Ya, qasamulli. Qasamulli di hijr. Hijr. Nah, jimnya karena posisinya masih di tengah juga, jadi ro-nya harus tetap jelas terbaca. Qasamulli di hijr. Itu, Pak, ya, di ayat yang kelima. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Alam tara.
Alam tara. Mim sukun ketemu ta. Ini disebutnya izhar syafawi. Itu sebetulnya penjelasannya lebih jauh daripada yang sebelumnya. Kalau untuk hukum daripada izhar, ikhfa dan sebagainya, itu lebih mendekati untuk kita bisa lebih pelajari. Tapi kalau misalkan izhar syafawi ini udah agak melebar ya. Tapi fokus kita cara bacanya, kemudian penyebutannya, kemudian hukum dasar tajwidnya. Sebetulnya itu aja Pak. Untuk kita melangkah lebih jauh, misalkan kita belajar kepada mat far'inya, ada mat tabi'i sama mat far'inya, itu mungkin nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Tapi untuk yang sekarang mungkin yang tadi ya, yang saya minta, mungkin kita mundur dulu supaya penjelasannya lebih mudah gitu, biar kita sama-sama pahaminya lebih mudah. Gimana Pak? Sudah ya? Mungkin itu Pak ya? Mungkin dari surat apa nih Pak enaknya? Surat An-Nas. Boleh ya? Surat An-Nas. Nanti insya Allah pertemuan selanjutnya kita bahas materinya. Materi daripada izhar, ikhfa, iklab, dan gabungannya. Sebelum kita meloncat kepada hukum-hukum mat. Ada nantinya mat tabi'i, mat layyin, dan sebagainya. Supaya kita bisa lebih fokus daripada makhrajnya, juga tajwidnya. Nanti baru ada tahsinnya. Ketika tajwid kita materinya sudah ketahui, maka nanti akan ada perbaikan dari materi yang kita udah bahas. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan dari bapak-bapak sekalian. Iya. Ro-nya itu yang di setiap akhir-akhir ayat itu dibaca tebal atau tipis ya? Saya pernah nanya sama guru saya. Kalau misalkan ro-nya itu tarkik tipis, itu kan sebelumnya biasanya adanya sebelumnya ya. Sebelumnya itu adanya ya sukun ataupun kasroh, itu jadi tarkik. Kemudian kalau misalkan itu bisa jadi tebal, itu biasanya fathah. Nah, bagaimana dengan kondisi yang misalkan wal fajr, itu posisinya ada di tengah-tengah. Pada tengah-tengah ini tawassut namanya. Nah, berada di tengah-tengah dia. Jadi bisa diambil enggak juga berlebihan ke tafkhim, enggak berlebihan juga ke tarkik. Gitu, tafkhim enggak berlebihan juga ke tarkik, enggak juga terlalu tebal, enggak juga terlalu tipis. Jadi wal fajr. Fajr. Kalau misalkan yang tebal kan kita bisa rasakan ya, wal fajr. Wal fajr gitu. Atau misalkan tipis wal fajr. Kan enggak ini juga ya. Jadi tengah-tengah gitu. Gitu ya. Ada lagi mungkin Bapak? Cukup Pak ya? Insyaallah alhamdulillah kita udah di jam 1:03. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya untuk kita semua sehingga kita dapat membaca Al-Quran lebih baik lagi. Tentunya saya berdiri di sini ataupun saya yang memberikan materi di sini belum selayaknya betul-betul benar Pak ya. Ini yang saya sebagai bentuk kesadaran diri saya bahwa saya juga sama-sama masih belajar gitu Pak. Tapi dari ilmu yang saya dapati dari guru-guru saya, mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat untuk kita semua. Allahu a'lam bishawab. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kaful majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.